Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh jemaat PT MC Keramat Pulo dan juga semua yang menyaksikan kebaktian online ini. Sebelum kita memulai perbaktian permohonan doa, kita sama-sama tunduk kepala, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk membuka perbaktian kita, mari kita buka Logusion edisi lama nomor 224, Aku Pikirkan Negeri Yang Indah. Untuk doa buka akan dibawakan oleh Bapak John Tri Siombing. Mari kita berdoa. Tuhan dan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Tuhan atas kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas napas hidup, terima kasih atas kesehatan, dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada malam hari ini. Kami dapat berbakti kepada Tuhan dengan tubuh kami yang sehat, walaupun kami berada pada saat ini di tengah-tengah wabah yang melanda dunia pada saat ini. Bapa kami di surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Jai. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti firman ini. Dan Tuhan tolong kami untuk dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Hamba Tuhan Pendeta Jai yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini, biarlah urapan Roh Kudus Tuhan juga akan menjadi bagian beliau, agar setiap firman yang disampaikan itu dapat berkuasa dalam kehidupan kami. Berkati kami seluruhnya Tuhan yang mendengarkan akan firman ini. Berkati kami sepanjang malam hari ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami persembahkan
Dalam nama anak Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan permohonan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Zai. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur pada malam hari ini betapa baik Tuhan kita memelihara kita. Untuk mengawali akan firman Tuhan yang saya mau sampaikan dalam malam permintaan doa ini, mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, dengan sungguh-sungguh kami datang kepada Tuhan mengucapkan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, pemeliharaanmu hingga saat ini. Di saat kami menyiapkan hati kami, firman Tuhan terbentang, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua boleh mendapatkan kuasa, pemahaman, dan pengertian dari surga. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, layakkan untuk berbicara tentang firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur oleh karena pada malam permintaan doa khusus ini kita boleh hadir kembali menghadap Tuhan untuk meminta berkat limpah, kekuatan, dan juga mendengarkan sabdanya yang boleh menghibur kita. Pada saat ini, sesuai dengan kerinduan segala zaman, bahwa ada satu hari yang paling penting untuk diingat sepanjang zaman, bahkan zaman kekekalan. Dan hari itu ada banyak yang melupakannya. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masih ada kesempatan bagi kita untuk boleh mengingatkannya kembali, sebagaimana dikatakan dalam Ayub pasal 38 ayat 7. Sabat telah disucikan pada waktu kejadian, sebagaimana telah diurapi bagi manusia. Hari Sabat bermula pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Damai di seluruh dunia karena bumi berada dalam keselarasan dengan sorga. Kejadian pasal 1 ayat 31 firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan dia berhenti dalam kesukaan karena pekerjaannya yang sempurna. Demikianlah segala langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ketujuh menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia, Allah, berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 1-3. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Sabat menarik pikiran kita kepada alam, membawa kita kepada hubungan dengan Khalik. Hari Sabat mengingatkan kita selalu kepada Tuhan Yesus yang adalah firman. Oleh karena dialah pencipta alam semesta ini. Jadi hari Sabat adalah hari peringatan akan penciptaan dan pencipta alam semesta. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sama seperti kita pada waktu hari lahir kita tiba, kita begitu bersuka cita oleh karena 1 tahun bertambah usia. Dan tidak jarang orang di dunia ini pada hari kelahirannya, pada hari ulang tahunnya, melakukan sesuatu untuk mengasingkan hari itu menjadi hari yang spesial, hari yang khusus, hari yang penuh damai dan bahagia. Demikian Sabat ya Tuhan. Sabat itu adalah hari di mana kita sedang mengingat
bahwa kita adalah ciptaan dan ada pencipta kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pikir-pikir dalam pengalaman saya, pelayanan saya selama ini. Mengapa masalah sabat menjadi masalah yang rumit? Menjadi masalah bagi orang Kristen, bahkan bagi sebagian orang lain. Kenapa? Kenapa sulit kalau sudah berbicara tentang sabat? Kenapa harus seperti ada beban di sana? Saudara yang kasih, pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah terjadi di atas dunia ini. Pentingnya hari Sabat, saudaraku, di Gunung Sinai, 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah, tulisan jari Allah mengenai hari Sabat di hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Betapa penting hari itu. Oleh karena itu merupakan peringatan. Itu adalah merupakan satu ingatan yang kuat bagi dunia yang diciptakan ini, bahwa engkau pernah diciptakan oleh satu oknum ilahi yang luar biasa. Saudaraku, artinya ialah kalau kita melupakan hari Sabat, sama seperti kita melupakan hari lahir kita, sama seperti kita melupakan bahwa ada pencipta kita. Tidak main-main, saudara. Hari Sabat bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Israel. Hari Sabat Tuhan tentukan untuk dunia ini. Kristus berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota, 1 titik pun tidak akan ditidakkan dari hukum Taurat. Matius 5 ayat 18. Selama langit dan bumi ini ada, hari Sabat akan tetap menjadi tanda dari kuasa Khalik. Saudaraku, apabila Eden akan kembali mekar bersemi di dunia ini, hari Sabat akan dimuliakan oleh seluruhnya yang ada di dalam naungan matahari. Itulah sebabnya dalam Yesaya 66 ayat 23 dikatakan, Sabat berganti Sabat, penghuni dunia telah di baru itu akan naik sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bumi kita ini segera akan dibinasakan, akan dihancurkan oleh karena sudah begitu penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, sudah berantakan di sana sini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu saat bila mana kedatangan Yesus yang ketiga kali bersama-sama dengan umatnya turun ke dunia ini, sebelum Yerusalem yang baru itu diletakkan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang jahat, setan penipu itu akan dilepas, mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka untuk menerima hukuman selama-lamanya. Dunia ini akan dibersihkan, dan setelah bersih, maka kota Yerusalem itu turun bersama-sama dengan pemimpin mereka, Yesus Kristus, Raja kemuliaan. Saudaraku yang kasih, di dunia yang baru itu, Sabat berganti Sabat. Penghuni dunia itu akan menyembah di hadapan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pikir-pikir waktu saya baca ini firman Tuhan, waktu saya amati, kenapa
Ini mengingatkan kepada manusia meskipun di dunia baru nanti bahwa engkau adalah ciptaan dan Tuhan Yesus adalah pencipta. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Sabat tidak akan pernah berlalu. Dunia ini berlalu, Sabat tetap untuk dirayakan. Pengertian yang salah tentang hari Sabat. Oleh karena orang Yahudi membuat begitu banyak peraturan membebani sehingga merusak makna pengudusan hari Sabat itu. Ada banyak larangan. Orang Yahudi menghalangi maksud Allah dalam membawa berkat dan sukacita bagi manusia. Kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Hari Sabat diberikan untuk saudara dan saya. Hari Sabat Tuhan berikan kepada semua manusia yang telah Dia ciptakan. Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini sering sekali orang menyalahartikan ayat ini seolah-olah karena Yesus sudah mati maka Sabat sudah tidak berlaku. Saudaraku yang kasih, 10 hukum itu tetap utuh sampai selama-lamanya. Itu adalah tulisan jari Allah. Apa tujuan Allah menjadikan hari Sabat untuk manusia? Hari Sabat direncanakan untuk membawa manusia ke dalam persekutuan dengan Allah. Saudaraku, apabila pikiran dikuasai dengan upacara yang membosankan, maka tujuan Sabat sudah dirintangi. Jika hanya pemeliharaan secara lahiriah saja, itu adalah penghinaan. Yesus merubuhkan ajaran dan pemahaman yang salah tentang pengudusan hari Sabat di hadapan orang Yahudi dengan cara memberikan teladan yang benar bagaimana menyucikan hari Sabat. Pada waktu satu Sabat, sementara Yesus masuk ke dalam bait suci, Dia melihat seorang yang mati sebelah tangannya. Sementara orang Farisi datang mengamat-amati Yesus, ingin melihat apa yang akan Dia perbuat. Juru selamat tahu bahwa menyembuhkan pada hari Sabat ia akan dituduh sebagai seorang pelanggar. Tetapi Yesus tidak ragu-ragu. Dia merubuhkan tuntutan adat istiadat yang merintangi Sabat. Yesus mengundang orang sengsara itu berdiri dan kemudian bertanya kepadanya, mana yang diperbolehkan hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka diam saja. Mata-mata itu tidak berani menjawab Yesus di hadapan orang banyak. Sebab mereka takut terjerumus sampai ke dalam kesusahan. Kenapa? Mereka tahu Yesus sedang berbicara yang benar. Saudaraku, Yesus menjawab, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, kata Yesus, berbuat baik pada hari Sabat boleh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat ini. Setiap agama yang melawan kedaulatan Allah adalah merampas kesucian manusia pada waktu ia dijadikan, yang harusnya dipulihkan kembali di dalam Kristus. Apa itu kedaulatan Allah? Hari Sabat adalah pemulihan. Hari Sabat pikiran harus disucikan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mana lebih baik orang-orang Farisi yang hatinya picik justru selalu mengamat-amati Yesus untuk mencari kesalahan, sementara Yesus datang hari Sabat
dengan penuh belas kasihan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Saudara yang kasih, dalam penyembuhan orang yang mati sebelah tangannya itu, Yesus sedang mencela ada istiadat orang Yahudi dan membiarkan hukum keempat itu, ingat dan kuduskan hari Sabat itu, sebagaimana dijadikan oleh Allah tetap berdiri. Saudaraku, Yesus datang bukan menyediakan hukum Taurat. Juru selamat datang bukan mengesampingkan apa yang dikatakan oleh para nabi dan bapa. Karena Yesus sendirilah yang telah berkata melalui orang-orang itu. Jauh kepada Musa, kepada Yesaya, kepada Yeremia, kepada Daniel, firman itu telah dinyatakan olehnya lebih dahulu. 10 hukum di mana Sabat adalah salah satu di dalamnya, diberikan Allah kepada umatnya untuk menjadi satu berkat. Ulangan pasal 6 ayat 24, saudaraku. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita, kata Musa, untuk melakukan segala ketetapan itu dan takut akan Tuhan Allah kita, supaya baik keadaan kita, supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan perintah itu dan itu memberikan kehidupan kepadanya. Pertanyaan sekarang, ada apa dengan Sabat? Kok begitu sulit orang untuk menerimanya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini tantangan buat kita. 10 hukum itu, 1 dilanggar, semua sudah dilanggar. Orang berkata, pendeta, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak menyembah patung. Tapi 1 engkau lupakan, engkau langgar. Dan justru hari Sabat itu, ingat hukum yang keempat itu, tadi sudah disampaikan, itu adalah menunjukkan kedaulatan Allah kita, bahwa Dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebab Sabat itu diadakan karena manusia. Itu adalah hari Tuhan. Tolong diingat saudara. Hari Sabat adalah hari Tuhan, bukan harimu. Bukan hari saya, tapi itulah hari Tuhan, milik Kristus. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Yohanes 1 ayat 3. Saudaraku yang kasih, Allah berfirman, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya. Saudaraku, ini kata-kata yang menyenangkan, menjadi berkat. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Puji Tuhan. Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka hati kita hari ini. Bagi saudara yang mendengarkan firman ini, jangan keraskan hatimu. Hari Sabat, Tuhan yang menyediakan itu. Tuhan yang menjadikan itu. Dia adalah Khalik pencipta kita. Bagi mereka yang menerima Sabat itu sebagai tanda kuasa Kristus untuk menjadikan dan kuasa penebusannya, itu juga akan menjadi kesukaan. Saudaraku, pada malam hari ini, saya rindu pada waktu kita mau bertemu dengan hari Sabat. Bila mana hari Jumat sudah tiba, hari persiapan. Sebelum matahari terbenam, selesaikan semua tugas-tugasmu. Selesaikan semua bisnismu. Selesaikan semua urusanmu.
Dan bila mana engkau sudah menginjak hari Sabat, dari matahari terbenam, sepanjang Sabat sampai matahari terbenam, tinggikan Tuhan, muliakan Dia, berbuatlah buatan kebajikan, berbuahlah dengan buah kesukaan, mengasihi. Tunjukkan hari Sabat itu adalah hari Tuhan, bukan harimu. Karena disitulah sebenarnya kita menunjukkan, meninggikan kepada alam semesta ini bahwa Dia adalah Allah kita dan kita ini adalah seorang ciptaan. Siapa Anda? Siapa saudara? Begitu berani untuk tidak menyucikan hari Sabat. Bahkan dengan berbagai dalih engkau mengatakan Sabat itu sudah tidak berlaku lagi. Sabat itu untuk orang Yahudi. Saudaraku yang kasih, kenapa engkau mau hilang dari kebenaran Tuhan? Mengapa engkau hanya karena masalah Sabat engkau kehilangan kehidupan yang kekal? Bukankah Allah yang menyelamatkan kita? Bukankah Yesus yang mati di kayu salib? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus yang menjadi Khalik pencipta alam semesta ini, pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, Dia juga yang menebus, dan Dia yang telah menentukan Sabat itu menjadi hari peringatan, hari perhentian. Siapakah Anda sehingga saudara tidak mau menyucikan hari Sabat? Semoga dengan firman yang sangat baik ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah debu tanah yang telah dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan menjadi makhluk yang hidup, dan Tuhan memberikan perintah itu kepada saudara dan saya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Semoga di dunia baru kita boleh bertemu dengan Tuhan kita. Dan seperti firman tadi dalam Yesaya 66 ayat 23 dikatakan, Sabat berganti Sabat, umatku datang, naik, bersembah sujud kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan kiranya memberkati kita. Ini doa dan harapan saya. Saudaraku yang kasih, malam hari ini adalah malam permintaan doa. Saatnya kita berbicara dengan Tuhan, menyampaikan ucapan syukur kita, mengakui kekurangan kita, meminta apa yang kita memang betul-betul butuhkan, berdoa untuk orang lain juga, berdoa bagi negara kita, berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan, dan sekaligus mengucap syukur. Untuk itu, nanti pada waktu saya berikan waktu, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Mari kita bertelut, bagi yang dapat bertelut, berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa pencipta kami, Bapa yang mengasihi kami, saatnya kami datang mau menyampaikan puji-pujian kami. Dengarlah ya Tuhan. Bapa di sorga, kami ada di dunia yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini, penuh dengan kejahatan, penarikan, dan penggodaan. Kami tidak luput dari kekurangan, dari kesalahan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, mengaku segala dosa dan salah kami, dan kiranya Engkau boleh mengampuni kami.
Bapa yang baik, kami tahu Engkaulah Allah yang maha murah, Allah yang maha kasih dan penuh belas kasihan. Engkau adalah pertolongan bagi kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, memohon berkat bagi jemaat-Mu, bagi semua yang menyaksikan akan ibadah ini, bahkan yang ikut untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi, berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, agar boleh menguatkan kami, terlebih agar kami semakin rindu merayakan Sabat Tuhan selama ada di dunia ini, oleh karena kami juga akan merayakannya bersama dengan Engkau di dunia baru. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu, rumah tangga lepas rumah tangga, berkati suami, istri, anak-anak, bahkan bagi mereka yang sudah punya mantu dan cucu. Tuhan, kiranya memberikan kebahagiaan sejati agar mereka tetap setia dalam sukacita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami berdoa untuk pelayanan kami, segala program-program untuk memajukan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kami. Tuhan, bantu kami terlebih di masa pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu, untuk mata pencarian mereka di dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan campur tangan, karena Tuhan sudah berjanji bagi mereka yang setia dan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan dari segala maut, bahkan kelaparan. Oleh sebab itu ya Bapa, ajari kami untuk berbuat baik, ajari kami untuk melayani, ajari kami untuk tetap setia, dan demikian kami layak menjadi berkat juga bagi orang lain. Kami berdoa untuk negara kami yang sedang berduka ini, oleh karena pandemi yang begitu mewabah kemana-mana. Tuhan, campur tangan. Bagi mereka yang sedang sakit, ulurkan tangan-Mu, berikan kesembuhan. Bagi pemerintah kami, berikan hikmat akal budi untuk boleh memberikan solusi di dalam situasi yang mencekam ini. Kami juga berdoa bagi pimpinan kami di organisasi, berkati ya Tuhan, agar boleh memberikan motivasi, kekuatan bagi seluruh umat, mulai dari GC sampai ke jemaat ya Bapa. Kami mau berdoa untuk semua orang-orang yang sedang belajar firman Tuhan, karena Tuhan merindukan keselamatan, gantinya kebinasaan. Biarlah kiranya hati dibuka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar banyak jiwa-jiwa yang boleh dituai menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa di sorga, saat ini bila mana anak-anak Tuhan masih ada yang terselip di hati mereka yang ingin mereka sampaikan, dengarkanlah ya Bapa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena kami boleh beribadah pada saat ini. Kami berterima kasih karena Tuhan masih memberikan nafas hidup buat kami. Kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah umat-Mu datang kepadamu saat ini untuk bersyukur dan berterima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk semua doa-doa kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memelihara kami, memimpin kami, menguatkan kami dari sekarang sampai Yesus datang. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Untuk menyambut khotbah yang telah dibawakan, mari kita buka lagu Sion kita nomor 189, Taman Tempat Berdoa.
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pimpinanmu, atas penyertaan-Mu Tuhan, terutama pada malam hari ini. Kami telah dengarkan firman yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Paula Mersenzai. Biarlah firman yang telah dibawakan ini kiranya boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami masing-masing untuk mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Berkati kiranya Bapak Pendeta Paula Mersenzai dalam pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Ampuni kiranya dosa dan pelanggaran kami, karena kami persembahkan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Perbaktian kita telah selesai. Sampai ketemu di kebaktian Rabu malam minggu depan. Dan kami ingatkan untuk Jemaat PTMC Keramat Pulo yang ingin memberikan persembahan dapat melakukan transfer di dalam rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.